Real Madrid is today, but we're not there at the moment, and it will take time. You can't. Ineos hadapi dua pilihan penting, Leny Yoro atau De Ligt. Pengakuan Ten Hag keputusan final nasib Sancho. Manchester United telah mengonfirmasi dua penjualan yang menyambut perekrutan pertama mereka pada musim panas ini. United diperkirakan hanya akan menghabiskan dana bersih musim panas sebesar 50 juta pound sterling setelah menghabiskan 36 juta pound sterling untuk pemain baru Joshua Zirkzee. Namun dengan gelandang dan back yang harus diburu, Sir Jim dan Direktur Olahraga baru Dan Ashworth harus bersikap kejam dalam hal menjual pemain pinggiran, karena dua pemain yang mereka incar tidak murah. United telah menyetujui persyaratan pribadi dengan pemain asal Belanda De Ligt yang mengenal Erik ten Hag dengan baik dari masa keemasannya di Ajax. Bayern Munich masih menunggu biaya sebesar 42 juta pound sterling untuk pemain berusia 24 tahun itu, dan ada harapan bahwa kesepakatan dapat segera diselesaikan. Sedangkan kesepakatan senilai 59 juta pound sterling telah disetujui dengan Lille untuk Yoro yang telah didekati oleh sejumlah klub Eropa. Real Madrid merupakan klub yang paling gencar dikaitkan dengan pemain berusia 18 tahun itu. Sementara Liverpool diperkirakan akan bergerak jika pembicaraan dengan Los Blancos terhenti. Namun sejauh ini hanya United yang secara resmi mengajukan tawaran dan Lille tampaknya tertarik. United menunggu keputusan sang pemain dengan sedikit sekali pergerakan dari calon peminat lainnya. Akan tetapi ada yang mengatakan bahwa United tidak mungkin akan merekrut De Ligt dan Yoro, transfer ganda yang menelan biaya 101 juta pound sterling. Bisa jadi siapapun yang berhasil mencapai kesepakatan terlebih dahulu akan menyingkirkan yang lain agar tidak bergabung, sehingga membuat dua keputusan transfer de facto untuk Erik ten Hag. Di tempat lain, Erik ten Hag telah menawarkan Jadon Sancho kesempatan untuk memulai hidup baru di Manchester United. Sancho telah kembali berlatih bersama tim utama di United dan bisa saja ditawari kesempatan kedua oleh Ten Hag setelah pembicaraan yang jelas diadakan di Carrington minggu lalu dengan keduanya menyelesaikan perbedaan mereka di awal latihan pramusim. Ten Hag menawarkan perdamaian dan Sancho diharapkan bisa tampil pada pramusim di beberapa titik. De Ligt tiba-tiba macet. MU angkut striker murni Ivan Toney. Menurut kabar yang beredar, MU sudah hampir menyelesaikan transfer sang bek. Namun beberapa hari terakhir, belum ada kabar baru dari transfer De Ligt. Sport One melaporkan bahwa MU sudah hampir merampungkan transfer De Ligt. Namun mereka dikabarkan kurang satu tahap untuk mendapatkan sang bek. Menurut laporan itu, kendala transfer De Ligt saat ini adalah proses negosiasi antara MU dan Bayern Munchen. Secara garis besar, MU dan Munchen sudah sepakat untuk transfer sang bek. MU akan membayar total paket tawaran sebesar 50 juta euro ke raksasa Jerman tersebut. Namun MU dan Bayern saat ini masih mengotak-atik komposisi tawaran tersebut, yaitu beberapa uang cash yang harus disetor MU dan beberapa nilai transfer yang berupa add-ons. Selain itu, mereka juga masih mendiskusikan berapa lama bayaran 50 juta euro itu bisa dicicil ke Bayern, karena MU saat ini terkendala faktor profit and sustainability rules. Laporan itu juga mengklaim bahwa MU tidak memiliki kendala dengan negosiasi dengan pihak De Ligt. Kedua pihak sudah menyepakati kontrak berdurasi 5 tahun, di mana De Ligt bersedia gajinya dipotong untuk bisa bergabung dengan MU. Ia berharap transfernya ini bisa segera tuntas oleh MU. Mereka berharap bisa mengunci transfer De Ligt pada pekan depan. Sementara itu, di sisi lain, MU sendiri dikabarkan sudah menuntaskan transfer striker baru mereka. Setan Merah dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan Bologna untuk mendapatkan jasa Ivan Toney di musim panas ini. Ten Hag butuh sosok yang bisa jadi ujung tombak timnya di laga ini.
Itulah mengapa Ten Hag menginginkan Toney yang notabene adalah salah satu striker murni terbaik di Inggris saat ini. Laporan yang sama mengklaim bahwa ketertarikan MU untuk merekrut Toney di musim panas ini tidak bertepuk sebelah tangan. Sang striker tertarik untuk bergabung dengan MU. Kontrak baru Ten Hag, fokus perkembangan pemain muda. Era baru tampaknya akan segera dimulai di Manchester United dan dengannya kegembiraan tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan. Sir Jim dan Ineos Group secara bertahan telah menerapkan perubahan di Old Trafford, dengan beberapa perubahan yang paling menonjol terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dan Ashworth telah dikonfirmasi sebagai direktur olahraga baru United awal minggu ini setelah keluar dari Newcastle. United juga telah mengonfirmasi bahwa Erik ten Hag telah menandatangani kontrak baru dengan klub. Manajer The Reds itu telah berkomitmen untuk masa depannya di Old Trafford hingga 2026 dan persiapan untuk musim depan sudah dimulai. Bek tengah merupakan area yang diketahui dalam skuad yang ingin diperkuat oleh The Reds musim panas ini. Selain itu, fokus Akademi Manchester United akan tetap pada pengembangan pemain agar bisa masuk ke skuad tim utama daripada menggunakan sistem pemain muda untuk menyeimbangkan keuangan dan menghindari pelanggaran aturan keuangan Liga Primer. United merayakan lulusan akademi ke-250 mereka yang bermain untuk tim utama pada bulan April. Meskipun format Liga Eropa akan berubah pada musim berikutnya, tetap ada kesempatan untuk memberikan debut senior bagi para pemain muda akademi di Eropa, beserta peluang untuk tampil di kompetisi piala domestik. Harry Amas, Louis Jackson, dan Habib dimasukkan dalam sejumlah skuad musim lalu karena cedera, dan sementara Erik ten Hag secara pribadi mengakui mereka belum siap tampil pada tahap krusial kampanye. Tidak akan mengejutkan melihatnya mengambil langkah berikutnya. Amas adalah prospek luar biasa di bek kiri dan Luke Shaw baru-baru ini memilihnya sebagai pemain muda untuk diikuti pada musim berikutnya. Usai Copa America, MU kejar Ronald Araujo. UEFA cari gara-gara ke MU soal Todibo. Klub Premier League Manchester United nampaknya masih kesemsem berat dengan sosok Ronald Araujo. Sport melaporkan bahwa MU masih berminat untuk merekrut Araujo. Mereka mengajak sang bek untuk pindah ke Inggris. Pasalnya mereka saat ini lagi membutuhkan tenaga di lini pertahanan mereka pasca ditinggal Rafael Varane. Menurut laporan tersebut, MU mulai bermanuver untuk merekrut Araujo karena mereka tahu sang bek bakal dijual oleh Barcelona di musim panas ini. Menurut kabar yang beredar, Barcelona lagi butuh dana segar di musim panas ini. MU akan mencoba merayu Barcelona agar mau melepaskan Araujo ke tim mereka setelah Copa America 2024 berakhir nanti. Menurut kabar yang beredar, Barcelona akan membandrol Araujo di angka 80 juta euro. Sementara itu, Manchester United tampaknya menghadapi tantangan serius setelah UEFA memblokir salah satu kesepakatan transfer utama mereka musim panas ini. Bek tengah baru menjadi prioritas utama MU musim panas ini, yang mengarah pada minat mereka terhadap Jean-Claire Todibo, bek internasional Prancis yang bermain untuk Nice. Namun klub menghadapi hambatan dalam mengejar pemain berusia 24 tahun itu karena kepemilikan Sir Jim atas Nice melalui perusahaan Ineos. Tak lama setelah itu muncul laporan bahwa UEFA telah memblokir transfer untuk bek tengah tersebut. Sir Jim mengungkapkan bahwa dia dicegah untuk menandatangani seorang pemain yang tidak disebutkan namanya. Anthony Griezmann dan Adrien Rabiot menuju Manchester United. Ada rumor baru seputar siapa pengganti Anthony Martial di skuad Manchester United di musim depan. Setan Merah dilaporkan tengah melirik